Halo, kelangkaan masker di pasaran membuat kita harus berinovasi dan berkreativitas. Nah, kali ini channel saya Sarwanto Haswarso akan sedikit sharing mengenai memilih masker yang relatif aman dalam tanda petik yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Oke teman-teman, belakangan ini kita mengalami agak kesulitan ya untuk mendapatkan masker yang berkualifikasi standar ya. Ini tadi saya barusan mendapatkan masker seperti ini di apotek dengan harga eceran 6.000 per lembar. Asumsinya kalau kita setiap hari harus menggunakan 3-4 masker kalau bepergian, maka tentu akan memberatkan kantong kita. Oke, ada bermacam-macam masker ya. Ada seperti ini yang kita anggap saja standar, ini keluaran apotek, ada lapisan putihnya, kemudian ada kuning, ada yang hijau gitu ya. Kemudian di pasaran juga kita mendapatkan masker seperti ini, kain ya. Oke, langkah-langkahnya sebelum kita menggunakan masker tentu kita harus cuci tangan, atau kalau kita sedang berpergian gunakan hand sanitizer. Kita semprot dulu tangan kita untuk pegang masker, terutama yang nanti berhubungan dengan di area sekitar hidung ya. Kita sterilkan tangan dulu. Ini hand sanitizer buatan sendiri teman-teman, dengan bahan dasar alkohol 95%, kemudian saya tambahi pewangi dan penghalus tangan. Oke, sebagaimana banyak di share oleh kawan-kawan kita di berbagai media atau sosial media, bahwa untuk mengecek atau menguji masker itu relatif aman atau tidak dengan cara menghidupkan korek api, kemudian kita tiup apakah masker itu, angin itu bisa tembus kemudian mematikan api yang ada di korek. Oke, sekarang kita coba cek. Pesan untuk teman-teman, hati-hati kalau menghidupkan korek, jauhkan dengan hand sanitizer atau alkohol, karena ini juga akan mudah terbakar ya. Ini apinya ya, kita nyalakan begini. Lalu kita mengujinya sangat sederhana teman-teman. Metode pengujian ini juga dilakukan oleh seorang dokter ya, yang saya tonton di WA group, di sosmed yang disebar oleh kawan-kawan kita. Jadi pertama kita pakai masker dulu, pakai begini ya, atau gini aja lah, kita taruh di mulut lalu kita tiup apinya. Berarti ini masih tembus teman-teman. Masker yang barusan saya beli di apotek ini masih tembus, meskipun ini ada dua lapisan ya, ada kain kemudian ada semacam kain kasa atau apa ya, tahu namanya apa. Ini masih tembus, angin menerabas ke sini sampai kemudian tembus. Padahal maksudnya menggunakan masker ini agar kita terhindar dari virus yang dibawa oleh percikan cairan, entah itu orang yang sedang berbicara atau sedang terbatuk atau mungkin sedang bersin-bersin. Agar ini tidak masuk, kita tutupkan begini, melindungi area hidung dan mulut kita. Oke, ini yang pertama ya. Lalu saya juga mendapatkan masker seperti ini teman-teman. Ini saya dapatkan di kelilingan ya, di jalan ya. Nah, masker yang model begini nih, ini bisa dicuci. Jadi kalau yang tadi sekali pakai, kalau yang ini bisa dicuci dan dipakai kembali. Kita coba aja. Ini modelnya ada talinya begini ya. Lalu kita talikan begini. Oke, kita talikan begini. Lalu coba kita tiup apinya ini ya, apakah apinya akan mati atau tidak. Ini nyala. Ternyata masker yang harganya cuma 5.000-an ini, yang bisa dicuci dan dipakai kembali, ini tidak tembus. Angin yang saya tiupkan dengan tekanan yang sama dengan yang tadi, ini tidak bisa mampu mematikan api ini. Nah, pola pengujian seperti ini sudah saya dapatkan di berbagai media ya, entah sahih atau enggak, tapi logika saya mengatakan bahwa kalau tidak mampu menembus, angin menembus ini berarti relatif aman untuk masuknya udara atau mungkin juga cairan yang mungkin akan terhirup oleh hidung kita. Oke, ini masker yang berikutnya seperti ini. Ini sama, ini harganya 5.000-an juga, yang dijual oleh emak-emak kelilingan di jalan ya. Saya beli kemudian saya cuci, dan ini kalau saya berpergian saya pakai lalu saya cuci kemudian saya pakai kembali. Jadi saya punya cadangan beberapa masker yang saya beli 5.000-an. Masalahnya untuk mencari masker yang standar di apotek juga susah, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak.
aman. Ini tidak tembus anginnya, tidak tembus teman-teman. Yang 5.000-an tidak tembus angin. Yang saya beli 6.000 satu biji ternyata tembus, dan ini sekali pakai. Oke, kemudian ini ada masker lain ini, entah mereknya apa, ini dijual. Artinya melihat modelnya ini masker-masker buatan rumahan ya, home industry, dari kreativitas masyarakat kita. Kita mengimbau itu himbauan pemerintah ya, kalau keluar rumah gunakan masker. Tidak tembus teman-teman, jadi tidak tembus. Masker rumahan buatan emak-emak karya anak bangsa ya, tidak tembus, hasil kreativitas kita. Jadi seperti ini teman-teman, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, fungsi utama masker itu harus menutup di bagian hidung, mulut, dan usahakan sampai dagu. Termasuk di sini, di area sini, lubang angin yang masuk di sela-sela ini diusahakan tidak masuk. Ini ada masker. Kemudian kalau terpaksanya sama sekali, saya juga melihat di jalan ada emak-emak yang mungkin mau beli seperti ini, nggak punya budget ya, apalagi beli sini dalam kondisi susah sekarang ini ya, orang daripada nggak sama sekali kemudian hanya menggunakan potongan kain. Ini emak-emak itu kan punya sisa potongan urung bantal atau mungkin spray, entah kain apalah, didapatkan di tempat tukang jahit, kemudian dicuci lalu pinggirnya dijahit. Nah, emak-emak itu menggunakan dirangkap dua begini teman-teman, rangkap dua begini. Jadi rangkap dua lalu ditalikan seperti ini, ala ninja ya, gitu kan begini. Pokoknya asal nutup. Nah, seperti ini ya. Yang penting hidung, mulut, dagu ketutup. Lalu kita coba. Nah, ternyata kain sisa seperti ini asal dirangkap dua, ini sisa dari potongan di tempat tukang jahit ya, ternyata juga masih lumayan, tidak tembus. Kalau zaman dulu sebelum marak COVID-19, saya melihat di jalanan juga banyak yang pakai seperti ini untuk melindungi dari polusi udara. Entah itu kita kalau di jalanan banyak polusi asap, kendaraan bermotor, solar, kemudian debu-debu, ini cukup menggunakan seperti ini. Kemudian ada juga model Malioboronan ya, Malioboronan Jogja itu ada masker seperti ini. Sorry ya, ini malah saya seperti penjual masker ya teman-teman, apa untuk menjelaskan. Jadi varian masker itu memang sangat beragam, ada seperti ini. Nah, yang seperti ini biasanya pemakaiannya cukup dilipat dua gini, ini dilipat jadi segitiga ya. Ini aslinya segi empat seperti ini, lalu dilipat menjadi segitiga, lalu di ujungnya ini yang ditalikan. Ini termasuk pelindung polusi yang cukup purba teman-teman, cukup lama sekali lah saya melihat di jalanan. Bahkan saya sendiri dulu juga kalau bepergian naik sepeda motor saya pakai seperti ini. Tapi matanya jangan seperti ini teman-teman, nanti nggak bisa melihat, tarik ke bawah, malah mau jadi pesulap kalau matanya ditutup ya, nanti nggak bisa lihat. Nah, ini coba kita, tidak tembus teman-teman, tidak tembus sama sekali. Bahkan saya melihat di jalanan itu ada yang pakai rangkap dua seperti ini ya, rangkap dua. Ini masih dua lagi, makin rapat sekali kalau begini. Top. Oke teman-teman, jadi sebelum marak COVID-19 sebenarnya masyarakat kita juga sebagian juga sudah punya kesadaran menggunakan pelindung pernapasan ya. Saya udah lama melihat pakai masker seperti ini, cuman potongan kain dan seperti ini. Dan ternyata yang saya beli di apotek yang seperti ini teman-teman, yang ada ininya ada kawatnya, ternyata juga tadi tembus. Oke, berarti soal harga masker belum menjadi jaminan aman dan tidaknya, karena memang untuk mendapatkan masker yang sangat standar itu susah ya. Oke, saya kira itu cukup teman-teman ya, mengenai uji sederhana komparatif ya dari berbagai masker ini. Hasilnya seperti itu, mudah-mudahan menjadi bahan referensi bagi kawan-kawan kalau mau beli masker, atau tidaknya kita mengikuti anjuran pemerintah daripada tidak sama sekali. Siapa tahu ini juga bisa melindungi kawan-kawan semuanya dari infeksi COVID-19. Jangan lupa cuci tangan, dan kalau berpergian membawa hand sanitizer seperti ini. Hand sanitizer kalau Anda kesulitan, beli alkohol 60% atau 95% atau 70% ya. Yang di apotek kebanyakan 70% dan 95%, lalu campur dengan
penghalus kulit, entah itu baby oil apa gitu, kasih pewangi dikit ya nggak apa-apa, asal kandungannya jangan di bawah 60%, karena kalau di bawah 60% nanti tidak bisa membunuh virus. Ini buatan sendiri, sampai sekarang masih awet. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Salam sehat untuk Anda dan keluarga. Jumpa kembali dengan video-video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan thank you.